Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardik Nasta'in AB Santosa, NIM 2011-2657, kelas ME, mata kuliah kepemimpinan. Dan saya ingin menjawab isi materi soal UAS tersebut. Oke, yang pertama, nomor 1, sebutkan dan jelaskan gaya-gaya kepemimpinan dan berikan contoh tokoh dunia dari masing-masing gaya kepemimpinan. Ada 10 macam gaya kepemimpinan beserta contohnya, yaitu 1. Ada gaya kepemimpinan pelatihan atau coaching leadership. Seorang pemimpin harus dengan cepat mengenali sebuah kekuatan, kelemahan, dan mampu memotivasi anggota tim untuk membantu setiap individu berkembang. Tipe pemimpin ini sering membantu anggota tim dalam menetapkan tujuan yang cerdas dan kemudian memberikan feedback yang mendorong pertumbuhan. Tipe pemimpin ini harus terampil dalam menciptakan lingkungan yang positif dan memotivasi. Terus contohnya, sales manager mengumpulkan tim untuk rapat dalam agenda membahas pembelajaran dari evaluasi sebelumnya. Mereka memulai pertemuan dengan melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman terkait kinerja tim. Kedua, ada gaya kepemimpinan visioner atau visionary leadership. Pemimpin visioner memiliki kemampuan yang kuat untuk mendorong kemajuan dan mengantar perubahan dengan menginspirasi karyawan dan mendapatkan kepercayaan untuk ide-ide baru. Seorang pemimpin visioner juga mampu membangun ikatan organisasi yang kuat. Mereka berusaha untuk menumbuhkan kepercayaan di antara bawahan langsung dan rekan kerja. Contoh, seorang guru BK membuat sebuah kelompok di sekolah bersama guru lain untuk membantu menyelesaikan kecemasan dan masalah yang dihadapi siswa di luar sekolah. Tujuannya adalah untuk membantu siswa memiliki fokus yang lebih baik dan berhasil di sekolah. Guru ini telah mengembangkan metode pengujian sehingga dapat menemukan cara yang berarti untuk membantu siswa dengan cepat dan efisien. 3. Gaya kepemimpinan melayani atau servant leadership. Pemimpin ini memiliki pola pikir mengutamakan seseorang dan percaya bahwa anggota tim merasa terpenuhi secara pribadi dan profesional, akan menjadikan anggota lebih mudah diatur dan mampu menghasilkan pekerjaan yang hebat. Karena memperhatikan kepuasan dan kolaborasi karyawan, mereka cenderung mendapat rasa hormat yang lebih tinggi dari karyawannya. Terus contoh, manajer produk mengadakan pertemuan bulanan dengan semua karyawan yang memiliki kekhawatiran, pertanyaan, dan atau pemikiran tentang peningkatan kinerja atau penggunaan produk.
Keempat, gaya kepemimpinan autokratis. Ini mengarah pada gaya kepemimpinan yang otoriter. Tipe pemimpin ini adalah seseorang yang fokus pada hasil dan efisiensi. Pemimpin seperti ini sering membuat keputusan sendiri atau dengan kelompok kecil yang terpercaya dan mengharapkan karyawan untuk melakukan persis seperti yang diminta. Tipe pemimpin seperti ini lebih cocok sebagai komandan militer. Contoh, sebelum melakukan tindakan operasi, ahli bedah dengan hati-hati menceritakan aturan dan proses ruang operasi dengan setiap anggota tim yang akan membantu selama operasi. Dia ingin memastikan semua orang jelas tentang tujuan dan mengikuti setiap prosedur dengan hati-hati sehingga operasi berjalan semulus mungkin. 5. Gaya kepemimpinan lepas tangan. Berbalik dari tipe kepemimpinan otoritaris, sebagian besar berfokus pada pemberian banyak tugas kepada anggota tim dan memberikan sedikit pengawasan. Sebab seorang pemimpin tidak menghabiskan waktu mereka secara intensif mengelola karyawan, namun justru seringkali memiliki fokus untuk proyek lain. Contoh, saat menyambut karyawan baru, seorang pemimpin menjelaskan bahwa teknisinya dapat mengatur dan mempertahankan jadwal kerja mereka sendiri selama mereka mampu mencapai tujuan yang mereka tetapkan bersama sebagai sebuah tim. Mereka juga bebas untuk belajar dan berpartisipasi pada proyek di luar tim mereka. 6. Gaya kepemimpinan demokratis. Gaya demokratis yang juga disebut gaya partisipatif adalah kombinasi dari tipe pemimpin autokratis dan lepas tangan. Pemimpin yang demokratis adalah seseorang yang meminta masukan dan mempertimbangkan feedback dari timnya sebelum mengambil keputusan, karena anggota tim merasa suara mereka didengar dan kontribusi mereka penting. Gaya kepemimpinan yang demokratis seringkali dipuji karena mendorong tingkat keterlibatan karyawan dan kepuasan tempat kerja yang lebih tinggi. Contoh, seorang manajer toko telah mempekerjakan banyak anggota tim yang fokus dan dapat dia percayai. Saat memutuskan desain lantai, ia hanya bertindak sebagai moderator bagi timnya untuk maju dengan ide anggota tim yang lain. 7. Gaya kepemimpinan penentu kecepatan. Gaya ini adalah salah satu yang paling efektif untuk mencapai hasil yang cepat. Pemimpin yang berfokus pada kinerja seringkali menetapkan standar tinggi dan meminta pertanggungjawaban anggota tim mereka untuk mencapai tujuan. Contoh, pemimpin rapat mingguan menyadari bahwa banyak karyawan yang seringkali terlambat hingga 1 jam saat rapat. Untuk meningkatkan efisiensi, dia mengubah rapat menjadi wajib hadir sebelum 15 menit. Sumber referensi dari detik.com atau www.detik.com. Selanjutnya nomor 2, jelaskan bagaimana kesesuaian
gaya kepemimpinan dengan perilaku individu dan berikan contohnya. Perilaku individu dalam suatu organisasi adalah sikap dan tindakan tingkah laku seorang manusia atau individu dalam organisasi sebagai ungkapan dari kepribadian, persepsi, dan sikap jiwanya, di mana bisa berpengaruh terhadap prestasi kerja dirinya dan organisasi. Dan juga motivasi individu dapat diartikan sebagai kekuatan energi seseorang individu yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan entusiasmenya dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri, motivasi intrinsik, maupun dari luar individu, motivasi ekstrinsik. Sumbernya dari itscript.com, yaitu judul kesesuaian gaya kepemimpinan dengan perilaku individu. Selanjutnya nomor 3, jelaskan bagaimana kesesuaian gaya kepemimpinan dengan perilaku kelompok dan berikan contohnya. Yaitu konsep kelompok. Menurut Sarjono Soekanto, kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan yang hidup bersama karena adanya hubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi, dan juga suatu kesadaran untuk saling tolong menolong. Sedangkan menurut Paul B. Horton dan Chester Ilhan, kelompok didefinisikan sebagai kumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Ferdinand Tönnies mengklasifikasikan kelompok dalam masyarakat menjadi 2, yaitu 1. Ada paguyuban atau Gemeinschaft adalah kelompok sosial yang anggotanya memiliki ikatan batin yang murni, bersifat alamiah dan kekal. Tönnies menggambarkan dalam paguyuban hubungan antar anggotanya bersifat intim, pribadi, dan eksklusif. Dalam paguyuban juga mengenal adanya solidaritas organik, di mana solidaritas ini mengikat setiap anggotanya. Kedua, yaitu Pantembayan atau Gesellschaft adalah kelompok sosial yang anggotanya memiliki ikatan lahir yang pokok untuk jangka waktu yang pendek. Tönnies menggambarkan dalam Pantembayan sebagai kehidupan publik di mana individu hadir bersama, namun masing-masing memiliki kemandirian. Dalam Pantembayan mengenal adanya solidaritas mekanik.
Terus ciri-ciri kelompok. Satu, ada interaksi. Interaksi dalam sebuah kelompok terjadi secara berulang-ulang. Jadi ketika individu tergabung dalam sebuah kelompok, maka individu tersebut akan melakukan interaksi yang berulang-ulang dengan anggota kelompok, karena biasanya dalam sebuah kelompok anggotanya memiliki ikatan yang erat. Terus yang kedua, tujuan atau kepentingan yang sama. Kelompok biasanya terbentuk karena adanya tujuan bersama atau tujuan yang ingin dicapai oleh anggota kelompok. Misalnya saja dalam kelompok supporter bola, mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu mendukung tim kesayangan mereka agar dapat memenangkan pertandingan. Yang ketiga, persamaan. Misalnya dalam kelompok pencinta reptil ya. Anggota dari kelompok ini adalah orang-orang yang senang dengan hewan reptil, dan yang terakhir adalah ikatan yang erat. Dengan pembagian kelompok formal dan informal. Kelompok formal adalah kelompok dari orang-orang yang berkumpul untuk mencapai tujuan tertentu yang sama. Ciri-ciri kelompok formal adalah: satu, diciptakan untuk tujuan tertentu yang jelas. Dua, pembentukannya disengaja dibuat. Tiga, strukturnya jelas. Empat, hubungan antar anggota bersifat profesional. Lima, arah komunikasi antar anggota ke arah yang jelas. Contoh kelompok formal misalnya adalah koperasi. Koperasi dibuat oleh para anggota dengan suatu tujuan baku. Koperasi memiliki anggaran rumah tangga sebagai aturan baku hubungan antar anggota. Struktur organisasi di koperasi jelas ketua dan pengurus lainnya. Terus ada kelompok informal. Kelompok informal adalah kelompok yang terbentuk secara alami antar orang karena faktor-faktor sosial. Ciri-ciri kelompok informal adalah: satu, terbentuk dengan sendirinya. Dua, keanggotaan bersifat sukarela. Tiga, tidak memiliki struktur organisasi yang baku. Empat, hubungan antar anggota bersifat personal atau kepribadian. Lima, komunikasi antar anggota dalam kelompok bersifat ke segala arah. Contoh kelompok informal misalnya adalah kelompok penggemar musik atau penyanyi. Mereka terbentuk begitu saja karena suatu faktor sosial, yaitu kesukaan musik yang sama. Tidak ada struktur organisasi yang baku, juga tidak ada aturan-aturan baku dalam kegiatan mereka. Sumber yang didapat dari itscript atau itscript.com. Pertemuan 6, kesesuaian gaya kepemimpinan dengan struktur organisasi dan perilaku kelompok. Selanjutnya nomor 4, jelaskan bagaimana kecocokan gaya kepemimpinan dengan struktur organisasi dan berikan contohnya. Yaitu ada: satu, kepemimpinan karismatik. Para pemimpin yang memiliki kepribadian karismatik adalah sosok yang memiliki kepribadian yang kuat, menghargai nilai-nilai positif, dan mampu mengubah arah pandangan karyawannya untuk menjadi lebih baik lagi. Terus kedua, kepemimpinan otoriter. Saat terciptanya kepemimpinan otoriter, bos sebagai pemegang kekuasaan tertinggi akan membuat keputusan, peraturan, dan
prosedur berdasarkan pemikirannya. Lingkungan kerja dengan kepemimpinan otoriter sangat bisa diandalkan saat mengambil keputusan, namun tidak memberikan keleluasaan kepada para karyawannya. 3. Kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan demokratis akan melibatkan banyak kontribusi karyawan dalam mengambil keputusan. Tipe kepemimpinan ini akan menawarkan komunikasi aktif dua arah antara pimpinan dan karyawannya. Untuk menciptakan kepemimpinan yang demokratis dibutuhkan keberanian, kejujuran, kreativitas, dan keadilan bagi seluruh aspek yang ada di perusahaan. Sumber: mahasiswa UNG ACID, yaitu tipe kepemimpinan dan struktur organisasi. Selanjutnya, nomor 5. Jelaskan bagaimana seorang pemimpin dalam mengelola konflik dalam perusahaan dan berikan contoh studi, yaitu konflik kepemimpinan. Para pemimpin seringkali diharapkan untuk turun tangan dan menyelesaikan konflik, tetapi bagaimana jika para pemimpin itu sendiri yang menjadi pusat konflik? Hal ini dapat terjadi terutama jika individu yang tidak berpengalaman dipromosikan dengan cepat ke posisi tersebut dan tidak diperlengkapi dengan pelatihan. Cara penyelesaiannya yaitu HRD harus menentukan bagaimana cara untuk memilih individu yang kompeten untuk mengisi posisi tertentu sesuai kualifikasi yang dibutuhkan. Proses rekrutmen dan manajemen sumber daya manusia sangat berpengaruh dalam hal ini. Jika sudah terlanjur, komunikasi antara manajer, karyawan, dan HRD tentang bagaimana cara menengahi dan berkompromi dengan gaya kepemimpinan mana yang sebaiknya digunakan. Pastikan jenis gaya kepemimpinan yang digunakan sesuai dengan budaya tempat kerja dan nilai perusahaan. Sumbernya dari www.lino.vhr.com. Selanjutnya, nomor 6. Jelaskan bagaimana seorang mendelegasikan tugas kepada bawahan dan apa saja yang perlu diperhatikan dalam mendelegasikan. Yang pertama, tentukan tugas yang akan didelegasikan. Apabila ini adalah pertama kalinya Anda melakukan delegasi, mulailah dengan proyek kecil atau tugas yang tidak terlalu rumit. Jangan langsung mendelegasikan pekerjaan yang sifatnya krusial atau sensitif. Selain itu, perhitungkan kesalahan yang mungkin akan muncul sehingga Anda bisa memberi waktu pengerjaan yang tidak terlalu dekat dengan deadline yang sebenarnya. Misalnya Anda harus menyerahkan berkas tertentu pada atasan saat hari Jumat pagi misalnya. Jika begitu, jangan menyuruh anggota tim Anda untuk menyelesaikan pada hari Kamis sore. Anda akan kelimpungan apabila ada kesalahan yang ditemukan. Lebih penting lagi, jangan pernah mendelegasikan sesuatu yang Anda sendiri tidak mau mengerjakannya. Hal itu hanya akan membuat Anda kehilangan
aspek dari tim Anda. Terus, pilih orang yang tepat untuk pekerjaan yang tepat. Memilih orang-orang terbaik dalam tim Anda merupakan kunci dari delegasi tugas yang efektif. Anda mungkin merasa lebih nyaman melakukan delegasi tugas pada orang-orang tertentu. Hal tersebut sah-sah saja dilakukan apabila Anda benar-benar yakin bahwa mereka dapat melakukan tugas dengan baik. Namun, luangkan waktu untuk mengenali kelebihan dan kekurangan para anggota tim Anda. Jika Anda tahu bahwa anggota tim yang lebih pintar dari Anda dalam mengedit tulisan, mengapa tidak mendelegasikan tugas untuk proofread dokumen kepadanya? Atau jika Anda anggota tim yang kurang lihai dalam PowerPoint, jangan memberinya tugas untuk membuat slide presentasi. Sumber dari Midtranscom, yaitu 6 tips untuk mendelegasikan pekerjaan secara efektif. Selanjutnya nomor 7, jelaskan bagaimana seorang pemimpin dalam mengambil keputusan. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam mengambil keputusan?